Penasihat hukum dari inisial YM mendaftarkan permohonan pra-peradilan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah KPA Provinsi Papua yang bersumber pada APBD Provinsi Papua tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jayapura, Senin 17 Januari 2022. Advokat dan penasihat hukum Ade Mustafa dan partner melalui press release menyampaikan permohonan pra-peradilan dari tersangka YM adalah upaya pengesahan dan tercederanya hak-hak tersangka dalam proses penanganan kasus tindak pidana. YM disebut sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah KPA Provinsi Papua yang bersumber pada APBD Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 20 miliar rupiah. Saat ini sedang dalam tahapan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Papua. YM ditahan sejak 20 Oktober 2021 dan telah beberapa kali diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua. Dalam perjalanan penanganan kasus YM sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini, telah ditemukan sejumlah dugaan kejanggalan yang dapat berakibat pada tercederanya hak YM sebagai tersangka. Terutama berkaitan dengan status hukum YM yang hingga saat ini belum diajukan untuk diperiksa dan sedang diperiksa di hadapan sidang pengadilan, tetapi telah ditetapkan sebagai terdakwa. Mengingat cukup jelas perbedaan antara yang disebut dengan tersangka hingga terdakwa dalam KUHP, maka proses penanganan kasus YM diduga ditangani secara sewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terkait hal tersebut, pengacara selaku kuasa hukum dan penasihat hukum YM mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Adapun upaya pra-peradilan ini diajukan sebagai sarana koreksi atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara YM, sehingga penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Advokat dan pengacara dari tersangka YM juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura agar dalam pemeriksaan permohonan pra-peradilan yang diajukan YM dapat mengadili perkara ini secara independen, bijaksana dan menjatuhkan putusan berdasarkan pada kebenaran material yang terungkap dalam persidangan. Saya di sini sebagai penasihat hukum YM atas dugaan tindak pidana korupsi sebesar 20 miliar atas penyalahgunaan dana APBD, yaitu dana hibah yang bersumber dari APBD kepada Komisi Penanggulangan AIDS Papua. Tersangka sekarang dalam status penahanan dan sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Brimob sejak tanggal 28 Oktober 2021. Dari tanggal 28 Oktober hingga sekarang itu sudah dilakukan perpanjangan penahanan sebanyak 2 kali. Hingga saat ini kami menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Di antaranya yaitu hak-hak tersangka yang tidak terpenuhi dan pelaksanaan penanganan perkaranya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini KUHP. Di sini kami melihat celah itu untuk memperjuangkan hak-hak tersangka dalam permohonan pemeriksaan sidang pra-peradilan. Alhamdulillah puji Tuhan, hari ini kami sudah masukkan dan besok akan kita ketahui tahapan atau jadwal persidangannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti dalam pemeriksaan sidang pra-peradilan ini ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, kami akan memohon kepada Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menindak secara tegas dan melakukan investigasi terhadap oknum kejaksaan yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dalam permohonan pra-peradilan ini kami juga bermohon agar majelis hakim atau ketua pengadilan negeri untuk memberikan keputusan yang bijaksana, independen, dan berdasarkan temuan-temuan material yang nanti dalam persidangan. Sepertinya begitu. Untuk itu, jika dalam pemeriksaan pra-peradilan ini terbukti adanya pelanggaran prosedur,
yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Tinggi Papua dalam penanganan perkara YM, maka pihak YM akan memohon kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjatuhkan hukuman kepada oknum anggota kejaksaan tersebut serta segera melakukan investigasi dalam penanganan kasus ini agar praktik stigma dan diskriminasi terhadap hak-hak tersangka tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sehingga penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Abepura, Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.